mahasiswa PPG dari Universitas Muhammadiyah Jember. Saya salah satu guru di SMK Negeri 6 Langsa, Aceh. Saya bertugas mata pelajaran ilmu penyakit penunjang diagnostik. Untuk hari ini saya akan melakukan pembelajaran atau PPL pada tindakan PPL 3 untuk model pembelajaran PJDL. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Diagnostik masih dengan saya Santi Komalasari Escape. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah sebelumnya kita memulai doa dulu supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Cynthia untuk memimpin doa hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan mulai. Doa selesai. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia di mana kita duduk sekarang ini, berteduh dan berpegang teguh kepada Indonesia. Salah satunya adalah Garuda Pancasila sebagai wujud kita. Nah, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ibu absen terlebih dahulu ya. Anggi, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Cynthia, Cujulaiha. Sakit ya? Oke. Dara, Desti, Fadila, Pia, Irwan, Hairunisa, Lilis, Mega. Sakit. Ada suaranya tadi ya? Oke, lanjut. Nanda, Fadila, Fazila, Nurul, Putri. Sakit. Ada pemberitahuan tadi ya? Ya. Oke, Safira, Siti Salma, dan Syakira. Baik, udah semangat semua untuk memulai pembelajaran hari ini? Semangat. Siap semua? Siap. Oke, sebelum kita mulai coba dulu rapikan tempat duduknya yang masih mereng-mereng, sampah yang masih ada di bawah silakan dicoba. Oke, sudah siap ya? Siap. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita tetap Ibu masih ada permainan seperti biasa. Nah, kalau Ibu bilang Banda Aceh, tepuk tangannya 5 kali. Ya, Ibu bilang Banda Aceh 5 kali. Kalau Ibu bilang Lok Semawe, tepuk tangan 4 kali. Kalau Ibu bilang mana lagi ya? Langsa, tepuk tangan 3 kali. Ya, Langsa, Lok Semawe dan Banda Aceh. Banda Aceh 5 kali, Lok Semawe 4 kali, dan Langsa 3 kali. Oke ya, kita mulai. Langsa. Oke, Banda Aceh. Lok Semawe. Masih ada yang tidak fokus, tolong jaga fokusnya. Nanti kita bermain lagi. Baik, untuk hari ini seperti kemarin yang Ibu sampaikan, kita belajar tentang ISPA. Nah, masuk ke saluran pernapasan atau sistem respirasi. Sebelum Ibu mulai, kita ulang nih untuk pembelajaran kemarin. Nah,
Coba Anggi, apa itu angina pectoris Anggi? Angin duduk. Iya, angin duduk. Tanda-tandanya gimana Syakila? Nyeri pada bagian mana? Bagian apa ini namanya? Iya, bagian dada. Benar sekali. Nah, angina pectoris biasa disebut dengan angin duduk dan biasa dia mengalami nyeri pada bagian dada. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem respirasi. Salah satunya adalah ISPA. Ada yang tahu apa itu ISPA? Infeksi saluran pernapasan akut. Iya, infeksi saluran pernapasan akut. Oke, baik, untuk KD hari ini adalah kita bagaimana caranya menentukan penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem respirasi atau sistem kardiovaskular dengan IPK-nya, yaitu mencakup kepada nanti kita menentukan macam-macam jenis penyakitnya, kemudian mengkonsepkan penyebabnya, kemudian bagaimana pemeriksaan penunjang. Kemudian nanti juga kita akan melakukan pemeriksaan sistem pernapasan yang mencakup kepada nanti kita akan membuat leaflet. Jadi untuk hari ini pembelajarannya itu berupa PJBL, adanya proyek yang dihasilkan. Nah, proyek yang dihasilkan nanti diharapkan setiap kelompok bisa membuat suatu leaflet berupa materi tentang ISPA. Nah, untuk nilai KKN tetap sama, yaitu masih ingat berapa nilai KKN kita nak? 75. Ya, benar 75. Jadi apabila nilai di bawah 75 maka harus remedial. Ya, siap ya untuk kita belajar ya? Ya. Nah, kalian boleh dulu melihat video di bawah ini. Nah, nanti dari video ini kalian harus menarik kesimpulannya. Infeksi menular yang menyerang paru-paru dan berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Penyebab penyakit ISPA dikarenakan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Data dari Puskesmas Kota Jogja pada tahun 2018 berisi cara 3 kurang mengkonsumsi vitamin A dan vitamin C. Gejala penyakit ISPA meliputi batuk, sesak nafas, pilek, sakit tenggorokan, sakit telinga, demam, nafas cepat, tarikan dinding dada bagian bawah, nafas dan suara. Menguatkan daya tahan tubuh secara alami. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, baik. Nah, dari video itu apa itu ISPA? ISPA adalah penyakit menular yang ditularkan melalui udara ataupun bakteri. Oke, benar. Ada yang lain? Apa menurut kalian itu ISPA? Yaitu infeksi yang terjadi di saluran pernapasan akut, baik saluran pernapasan atas maupun bawah. Iya, hubungan dengan pernapasan, sistem pernapasan atas dan bawah ya. Oke, coba Syakila. Apa itu ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan Akut. Oke, coba Gila. Gila. Tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya batuk, Pilek, sesak napas, iya benar. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ISPA. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut. Itu kepanjangan dari ISPA. Nah, artinya di sini suatu keadaan di mana kuman penyakit berhasil menyerang alat-alat tubuh yang dipergunakan untuk bernapas, yaitu mulai dari hidung, kemudian mulut terkeluar sampai ke paru-paru dan berlangsung lebih daripada 14 hari atau 2 minggu. Oke, lanjutnya. Nah, klasifikasi ISPA. Artinya apa? ISPA bisa terjadinya komplikasi dari berbagai macam penyakit. Nah, infeksi saluran nafas atas itu bisa menyerang yang dinamakan pneumonia. Pneumonia juga salah satu penyakit sistem respirasi
respirasi yang menyerang akibat virus dan bakteri. Kemudian juga bisa menyerang ISPA atau infeksi saluran nafas atas, tapi bukan pneumonia. Yang bawahnya coba lihat. Kemudian dapat menyerang pada bagian rinitis, faringitis, dan laringitis. Nah, itu semua terjadinya infeksi baik pada laring, faring, dan pada kerongkongan itu sendiri. Nah, lanjut. Tingkat keparahannya itu terdiri menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Oke, baik. ISPA ringan, batuk. Ini saya ya. Saya mungkin lagi batuk, minta ISPA-nya ringan ya. Batuk, pilek, atau tanpa demam. Nah, kalau sudah adanya demam berarti termasuk kepada adanya apa, Nak? Infeksi. Adanya infeksi, benar. Karena demam salah satu gejala dari terjadinya infeksi. Iya. Oke, infeksi sedang, ISPA sedang. Nah, batuk, pilek, atau tanpa dengan demam. Bernapas cepat, mengi. Tahu nggak mengi itu apa? Kayak orang bengek. Nah, suaranya yang seperti itu. Itu namanya mengi. Nah, keluar cairan dari telinga. Wow, siapa yang pernah ini? Enggak ya? Enggak sampai separah itu. Kemudian terjadinya campak atau ada bendolan-bendolan yang keluar dari ruang kulit. Oke, selanjutnya ini yang berat. Nah, kalau yang berat bisa dapat terjadinya kesadaran menurun. Kalau sudah kesadaran menurun, wow, luar biasa ini. Nah, kemudian terjadinya kebiruan, baik pada kulit ataupun pada bibir. Kemudian suara nafas seperti orang berngorok. Dia kalau tidur itu aja biasanya nggak pernah ngorok karena dia pilek, karena dia nggak bisa susah bernapas, sesak, mengakibatkan dia tidur sampai kebuka mulutnya. Kenapa? Oksigen adalah kebutuhan dasar Manusia. Bisa nggak manusia hidup tanpa oksigen? Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya, yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja. Baik, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Di sini ada tugas. Nanti tugas akan Ibu bagikan. Tugas ini akan Ibu bagikan sesuai dengan kelompok dan semua wajib menjawabnya. Dan nanti ada tugas leaflet yang kalian buat menggunakan Canva. Ya, silakan. Kelompoknya kita duduk dulu per kelompok. Baiklah, kelompoknya sudah duduk per kelompok. Nah, ini terdiri dari 4 orang satu kelompok. Ini nanti Ibu kasih tugas, silakan dibaca-baca dan dipikir secara kritis untuk narasinya. Silakan dijawab. Masing-masing kelompok ya, silakan diskusi. Oke, materinya masih tentang ISPA tadi. Tolong segera dibaca-baca dan diselesaikan untuk soal-soal yang sudah ada di LKPD tersebut. Nah, selanjutnya langsung kalian kerjakan langkah berikutnya, yaitu pembuatan leaflet dengan menggunakan Canva. Oke, silakan kerjakan. Oke, ini dijawab sesuai dengan narasinya ya. Silakan dikerjakan langsung. Yang nggak paham boleh ditanya ke saya ya. Oke, baiklah, jangan lupa waktunya saya kasih 50 menit ya, 50 menit untuk sampai siap mengerjakan leaflet sekalian. Waktu sudah seperti kita sepakati tadi, tugasnya silakan dikumpul ke depan. Ayo, silakan kumpulkan. Oke, kemudian silakan buka HP-nya untuk pembuatan Canva. Silakan buka.
dikasih kanvanya pembuatan leaflet. Panggilkan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari lembar kerja siswanya tadi. Baik, untuk kelompok Nurul silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Syafaliani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah dikasih di lembar kertas ini. Yang pertama, setelah membaca artikel di atas, bagaimanakah klinis definisi penyakit ISPA? Jadi, yaitu ISPA itu infeksi yang terjadi di saluran pernafasan akut, baik saluran pernafasan atas maupun yang bawah. Yang kedua, menurut Anda penyebab dari penyakit ISPA? Jadi penyebabnya adalah karena infeksi virus, bakteri, jamur, parasit di saluran pernapasan. Yang ketiga, bagaimana manifestasi klinis dari penyakit ISPA? Penyebabnya atau tanda-tanda yaitu hidung tersumbat, pilek, batuk kering tanpa dahak, demam ringan, nyeri tenggorokan, warna kebiruan pada kulit akibat kurangnya oksigen. Lalu yang nomor 4, bagaimanakah pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien dengan kasus ISPA? Yaitu eritema dan edema mukosa nasal, rhinorrhea, halitosis, dan demam. Dan yang nomor 5, bagaimana mencegah untuk tidak terjadinya penyakit ISPA? Yaitu cuci tangan teratur, hindari menyentuh wajah, terutama mulut, hidung, dan mata, gunakan tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Oke, ada yang bertanya? Silakan bertanya kepada kelompok. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan bertanya sama kelompok untuk materi tentang ISPA-nya. Nanti akan dijawab oleh kelompok. Gimana Lilis? Silakan bertanya. Mencegah untuk terjadinya penyakit ISPA. Oke, silakan kelompok. Dengan mencuci tangan teratur, kan misalnya kita lagi bersin, itu jangan pakai tangan, kalau bisa pakai tisu, karena nanti kumannya bisa kena tangan, jadi menyebar ke seluruh tubuh. Oke, ada lagi. Coba Piha, silakan bertanya. Silakan Piha. Penyebab dari penyakit ISPA apa ya? Penyebabnya itu karena adanya virus di dalam tubuh, virus atau bakteri di saluran pernapasan. Oke, Irfa, silakan bertanya. Ada berapa tingkat penyakit ISPA? Ada 3 tingkat, yaitu ringan, sedang, sama berat. Oke, baik. Nah, kelompok sudah menjawab semua pertanyaan dari anggota kelompok lainnya. Maka Ibu perjelas lagi bahwasannya ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan ada 2. Kalau tidak virus, dia itu bakteri. Nah, cara pencegahannya seperti apa? Yang pertama adalah, pernah nggak kita mendengar etika batuk? Nah, etika batuk gimana? Apakah kita batuk ho seperti itu? Iya, tidak. Etika batuk yaitu kita menggunakan tangan. Nah, supaya percikan droplet atau hujan lokalnya itu tidak menyebar kemana-mana, sehingga tidak terjadinya penularan. Nah, makanya kalau kita lagi flu atau batuk itu diharapkan untuk memiliki etika, yaitu tutup mulut dan hidung. Selanjutnya, tadi kategori ISPA tingkat keparahannya ada berapa? Ada 3, berat, sedang, dan ringan. Oke, silakan anggota kelompok tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus untuk kelompok. Baik, perhatikan ke depan. Nah, di sini sudah ditampilkan tadi tugas kelompok yang dikirimkan dari HP saya. Ini ada leaflet yang sudah dibuat. Nah, saya kasih satu contohnya. Di
Di sini sudah masuk kepada penyebabnya, kemudian juga akibatnya, kemudian juga cara penanggulangannya. Nah, di sini nanti leaflet ini bertujuan supaya kita dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, karena zaman sekarang juga lingkungan kita yang kurang baik, sebentar hujan, sebentar panas. Jadi resiko terjadinya ISPA itu lebih besar. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan ke praktikum, ada yang ingin bertanya? Baiklah, kita lanjut kepada praktikum. Hari ini kita akan melakukan sistem pemeriksaan sistem pernapasan atau memeriksa sistem respirasi. Nah, memeriksa sistem respirasi itu mencakup kepada sistem yang ada TTP. Udah tahu semua? Ya. Bagaimana caranya? Ayo, memeriksa pernapasan. Nah, alat dan bahannya kita hanya menggunakan jam. Nah, pernapasan yang kita hitung itu adalah per menit, per 1 menit. Jadi tidak boleh nanti per setengah menit dikali 2 atau dikali 4, itu tidak boleh ya. Dia per 1 menit full. Kenapa Bu nggak bisa dikali 2? Kan sama aja Bu. Karena ditakutkan ketika bernapas kemungkinan pasien di pertengahan sesak, maka pernapasan tidak teratur. Jadi alangkah lebih bagus kalau kita melakukan full 1 menit hitungannya. Sudah. Cara menghitungnya itu adalah sekali ekspirasi dan inspirasi, artinya menarik dan menurun itu satu. Jadi bukan 1, 2, tidak. Tapi sekali naik dan turun itu terhitung 1. Nah, berapa respirasi normal? 20 sampai Ya, untuk dewasa adalah 20 sampai 27 kali per menit. Nah, coba silakan maju, bisa. Nah, coba perhatikan Ibu. Kita akan, kalau seandainya mungkin kita sulit untuk melihatkan gerakan dadanya, mohon maaf, bisa kita pegang dadanya. Kemudian kita rasakan sekali dia naik dan turun, nah itu terhitung 1. Atau kalau sulit kita melihat pada bagian dada, boleh kita pegang pada bagian perut. Ini lebih gampang karena lebih terlihat pada bagian perut kalau kita tidak bisa melihat gerakannya. Bisa kita pegang, sekali naik dan turun itu terhitung 1. Jadi nanti bisa kalian lakukan seperti itu. Tapi ingat, harus minta persetujuan pasien, karena ini adalah privasi pasien. Sudah paham semua? Sudah. Oke, silakan duduk. Baiklah, materi hari ini sudah selesai Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Ada yang belum paham? Sudah pas semua? Sudah? Baik, kalau sudah, sekarang coba keluarkan HP-nya. Ibu tadi sudah mengirimkan untuk post test setelah materi. Berapa sih nilainya? Silakan dibuka HP-nya. Coba lihat Ibu sudah mengirim melalui Google Form. Nah, silakan dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Sudah semua? Setelah selesai silakan ditutup dan simpan kembali HP-nya. Saya akan melihat nilainya. Sudah? Silakan masukkan kembali HP-nya. Alhamdulillah nilainya di sini sudah cukup baik daripada yang pretest yang pertama. Nilainya ini ada yang 80, ada yang 90. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini kita selesai. Kita ketemu lagi minggu depan untuk masih pada sistem respirasi tapi tentang penyakit TBC. Jadi tugas kalian berikutnya adalah kalian wajib membaca tentang materi TBC ke depan, karena nanti kita ada pretest, ya. Oke, sebelum itu akhiri kita ulang sedikit ya. Kayak saya lihat ini agak mengantuk ini. Langsung.